Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Akbar Nurahid, mahasiswa UIN Ki Haji Ahmad Syedi Jember, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, jurusan Pendidikan Islam dan Bahasa, program studi Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya akan mereview suatu jurnal tentang P5 dan P2RA, yang mana ini adalah merupakan tugas UAS dari mata kuliah Manajemen Kurikulum dan Program Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Imron Fauzi MPD. Oke, baik, langsung saja teman-teman ya. Jurnal ini berjudul tentang analisis kesesuaian P5 dan P2RA dengan prinsip pelaksanaan dan dampaknya terhadap perilaku peserta didik. Jurnal ini ditulis oleh Sally Dayanti, tahun publish 2023, volume 1 nomor 1, halaman 48 sampai 66. Latar belakang pada jurnal ini adalah bahwa saat itu pemerintah Indonesia sedang berupaya untuk mengatasi pendidikan di Indonesia yang saat itu sedang mengalami problem, yaitu adanya wabah COVID-19. Sehingga pada saat itu pendidikan di Indonesia mengalami perubahan yang signifikan sekali. Bahkan saat itu bisa dikatakan pendidikan di Indonesia itu mati. Hingga saat itu muncul istilah learning loss. Nah, pemerintah terus berupaya untuk melakukan perbaikan lah pada pendidikan di Indonesia saat itu. Hingga pada berbagai macam kebijakan telah diterapkan oleh pemerintah Indonesia, namun hasilnya juga ternyata kurang maksimal. Hingga pada akhirnya saat itu pemerintah Indonesia mencetuskan satu kurikulum baru, yaitu kurikulum Merdeka atau kurikulum mandiri yang disahkan oleh Kemendikbudristek RI pada tanggal 11 Februari 2022. Landasan teori yang digunakan oleh peneliti pada jurnal ini adalah berlandaskan pada prinsip-prinsip P5 dan P2RA itu sendiri, yang mana bersumber dari pedoman yang telah ditetapkan oleh Kemendikbudristek RI dan Kemenak RI. Metode dan instrumen yang digunakan oleh peneliti pada penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Instrumen yang digunakan juga cukup beragam, diantaranya ada wawancara, ada observasi, ada juga dokumentasi, dan ada juga analisis deskriptif. Subjek peneliti pada penelitian ini adalah satu, Kepala Sekolah MTSN 1 Tangerang. Yang kedua ada Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, yang mana itu adalah merupakan fasilitator program dari guru-guru yang menjadi kelas. Yang ketiga ada guru wali kelas 7, dan yang terakhir atau yang keempat adalah siswa kelas 7, seluruh siswa kelas 7, karena ini adalah merupakan subjek utama pada penelitian. Penelitian ini peneliti melaksanakannya pada tanggal 21 Juli hingga 7 Oktober 2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan proyek P5 dan P2RA di MTSN 1 Kota Tangerang ini telah berhasil memenuhi prinsip-prinsip dari P5 dan P2RA itu sendiri, yakni bersifat holistik, kontekstual, berorientasi pada siswa, eksploratif, mengutamakan kebersamaan, keberagaman, kemandirian, kemanfaatan, dan religiusitas. Kelebihan pada jurnal ini, peneliti menggunakan instrumen yang cukup banyak, sehingga peneliti memperoleh banyak data dengan variabel yang cukup beragam. Kekuatan pada penelitian ini adalah rinci, dan data-data yang disajikan oleh peneliti pada jurnal ini bukan hanya terbatas pada paragraf-paragraf atau sub-sub angka saja, melainkan juga disajikan dalam bentuk tabel data,
sehingga membantu para penikmat atau pembaca untuk jauh lebih memahami lebih detail lagi tentang penelitian seputar proyek P5 ini pada MTSN 1 Kota Tangerang. Kelemahan pada jurnal ini, penelitian tentang proyek P5 ini masih sangat terbatas. Hasil yang telah ditemukan oleh peneliti tersebut hanya ada 2 penelitian. Ini kan berarti memungkinkan masih banyak pertanyaan yang belum terjawab seputar proyek P5. Penelitian ini hanya dilakukan dengan skala terbatas, sehingga ada kemungkinan hasilnya berbeda jika diterapkan pada lembaga pendidikan lain. Begitu kira-kira. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak video review jurnal dari saya. Semoga bermanfaat. Ucapan terima kasih kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah manajemen kurikulum dan program pendidikan yang telah banyak memberikan ilmunya kepada kita semua. Semoga ilmu yang saya dapat bermanfaat bagi saya dan teman-teman juga di kemudian hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.